Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan buat bakmi bakar yang lagi viral dan enak banget. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama, kita buat kuah kaldu ayamnya dulu. Sediakan panci, masukkan air secukupnya. Kemudian tambahkan 1 batang daun bawang, ini pakai yang putihnya aja ya. Dan 1 ruas jahe yang sudah digeprek, 2 bawang putih yang sudah digeprek. Masukkan 4 potong tulang ayam, lebih dari 4 potong juga boleh ya, sesuai selera. Dan masukkan juga garam secukupnya. Kaldu ayam bubuk secukupnya, lada bubuk secukupnya. Lalu diaduk rata, dan ini kita masak dengan api sedang sampai tulang ayamnya ini benar-benar matang ya. Nah, ini kuah kaldunya udah matang dan tulang ayamnya juga udah matang. Dimatikan kompornya, sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya kita buat tumisan ayam. Ini sudah saya siapkan 100 gram jamur kancing yang sudah diiris-iris dan 500 gram ayam yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Ayamnya boleh pakai yang paha ataupun dada ya. Untuk bumbu halusnya ini ada 10 bawang merah, 4 bawang putih, 2 cabai merah, 1 ruas kunyit dan 1 ruas jahe, 5 kemiri, 3 cabai rawit dan 1 sendok teh ketumbar. Dan juga bahan lainnya ini ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk dan 1 batang serai yang sudah digeprek. Sebelumnya semua bahan bumbu halus masukkan ke dalam blender karena ini akan kita haluskan. Tambahkan sedikit air ke blender, lalu ini kita haluskan. Selanjutnya siapkan wajan, masukkan minyak goreng. Minyak gorengnya agak dibanyakin ya, karena minyaknya ini mau kita pakai untuk di campuran bakminya nanti. Kemudian masukkan bumbu yang dihaluskan tadi. Ini ditumis sampai bumbunya pecah dan harum. Tambahkan sedikit air. Ini airnya saya masukkan ke dalam blender supaya sisa bumbu tadi enggak terbuang ya. Lalu ini kita aduk sebentar. Ini kita tumis dengan api sedang aja sampai airnya menyusut dan bumbunya pecah ya. Kemudian masukkan bahan lainnya seperti serai yang sudah digeprek, daun salam, daun jeruk. Kalau airnya sudah menyusut dan bumbunya juga sudah pecah seperti ini, masukkan potongan ayam dan juga jamur. Ini kita tumis sampai matang. Lalu diaduk rata. Tambahkan garam secukupnya, kaldu ayam bubuk secukupnya, lada bubuk secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Jadi itu semua takarannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan tambahkan juga kecap manis secukupnya. Ini kita aduk rata dulu. Mohon maaf ya teman-teman, kameranya tadi goyang. Dan tambahkan saus tiram secukupnya. Ini opsional ya, boleh pakai, boleh enggak, sesuai selera. Lalu diaduk rata. Nah, ini tumisan ayam jamurnya udah matang, harumnya juga udah enak banget. Jadi bisa dimatikan api kompornya, kita sisihkan dulu sebentar ya. Selanjutnya kita rebus sayur sawi yang sudah dipotong-potong, direbus di air yang sudah mendidih ya. Ini direbus sebentar aja, cukup sampai layu aja, kurang lebih 2 menit. Kalau sudah layu seperti ini bisa diangkat dan tiriskan. Selanjutnya kita rebus mie di air yang mendidih. Ini saya pakai mie keriting bentuk bulat dan pipih seperti ini.
banyak dijual ya di supermarket ataupun di mall. Kalau nggak ada bisa pakai mie untuk mie ayam ataupun mie instan, bisa juga ya, sesuai selera. Rebus mie cukup sampai terurai aja, jangan kelamaan karena nanti kalau kelembean mie-nya jadi nggak enak rasanya. Nah, segini cukup ya, sudah bisa diangkat dan tiriskan. Untuk membungkusnya, ini sudah saya siapkan daun pisang yang sudah dilap bersih. Saya membungkusnya nanti pakai 3 lembar daun pisang ya, supaya nggak bocor waktu dibakar minyak. Selanjutnya untuk meracik bakmi ayam, kita siapkan mangkuk dan masukkan 3 sendok makan minyak dari tumisan ayam jamur tadi ya. Makanya tumisan ayam jamur tadi saya banyakin minyak supaya bisa meracik bakminya pakai minyak itu aja. Jadi itu sama ya, minyak ayam juga. Tambahkan kecap asin dan kecap manis secukupnya atau banyaknya, sesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian masukkan mie, banyaknya juga sesuaikan dengan selera ya. Untuk saya segini cukup ya. Kemudian ini diaduk supaya mie dan minyak ayamnya tercampur rata. Jika sudah, kemudian pindahkan minyak ke daun pisang yang kita siapkan tadi. Ini daun pisangnya saya pakai 3 lapis supaya nggak bocor. Tambahkan juga sayur sawi yang direbus tadi, banyaknya sesuai selera. Tambahkan tumisan ayam jamur di atas mie. Dan tambahkan juga 2 telur puyuh yang sudah direbus, ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Beri juga irisan daun bawang, bawang goreng, banyaknya sesuai selera. Selanjutnya bungkus bakmi dengan cara dipadatkan seperti ini, supaya mudah nanti kita membungkusnya. Cara membungkusnya bisa dilihat di video ini ya. Bagian ujungnya kita lipat seperti ini. Lalu dikunci dengan tusuk gigi. Di ujung satu lagi juga sama ya, dilipat seperti ini dan diberi tusuk gigi. Nah, begini hasilnya. Sudah siap untuk dibakar ya. Untuk membakar atau panggang bakminya, saya pakai teflon panggangan seperti ini ya. Dan ini sudah dipanaskan sebelumnya. Kalau nggak punya panggangan teflon seperti ini, bisa pakai teflon biasa ataupun pakai arang, lebih bagus lagi ya, biar harum. Bakar bakminya di api kecil cenderung sedang sampai daun pisangnya ini gosong kehitaman. Jangan lupa dibolak-balik bakminya supaya terpanggang merata ya. Nah, segini cukup ya, sudah terpanggang merata dan bisa diangkat. Nah, ini dia bakmi bakarnya udah jadi. Ini saya tadi dapat 4 bungkus sebanyak mie yang saya pakai tadi. Ini masih panas, ditunggu hangat dulu baru kita buka. Nah, ini kuah kaldu ayamnya mau saya sajikan dulu. Ini pun harum banget ya, enak banget rasanya, gurih. Saya tambahkan daun seledri dan daun bawang di kuah kaldu dan siap untuk disajikan. Ini wanginya luar biasa menggoda banget ya teman-teman. Dari bakaran daun pisangnya ini terasa harumnya enak banget. Bisa jadi ide jualan teman-teman ya. Saya yakin kalau ada yang menjual seperti ini pasti laris manis. Jadi kalau di Jakarta tuh udah banyak ya yang jual seperti ini. Nggak tahu ya kalau di daerah-daerah lain. Bakminya sudah hangat, bisa kita buka ya. Kita lihat isi di dalamnya. Nah, seperti ini di dalamnya ya. Ini enak banget. Lihat ayamnya ini kelihatan terpanggang ya, seperti ada gosong-gosong seperti itu. Ini gosongnya bukan gosong
hangus gimana gitu ya. Ini gosong terpanggang, tapi ini enak banget. Saya suka yang seperti ini ayamnya ya. Jadinya seperti ayam panggang, harumnya ini menggoda sekali ya teman-teman. Nah, ini kuah kaldunya saya tambahkan sedikit jeruk nipis biar tambah enak dan juga seger gitu ya, sesuai selera. Selain ayamnya ikut terpanggang, ini telur puyuhnya juga terpanggang ya. Ada kelihatan warna kecoklatan seperti itu. Mie-nya ini kenyal, gurih, dan ada sedikit rasa manis dari tumisan ayam jamurnya. Nah, ini saya tambah sedikit sambal atau cabenya. Tadi untuk resep cabenya nggak saya masukin di sini ya videonya. Tapi kalau cabai rawitnya ini tadi saya pakai ada 15 cabai rawit, yaitu saya rebus. Dan setelah direbus digiling atau diulek dan tambahkan sedikit air. Cuman air aja saya tambahkan, nggak pakai garam atau apapun. Dan rasa sambalnya ini nendang banget ya, cocok dengan bakmi bakarnya. Lebih enak lagi kalau ada bakso ya, dan juga kerupuk pangsit, tapi kebetulan saya nggak punya, jadi saya nggak pakai itu. 3 tahun yang lalu saya pernah juga buat bakmi, tapi bukan bakmi bakar seperti ini ya, tapi bakmi biasa, dan ada videonya ya, bisa kalian tonton nanti. Dan saya akan bagikan linknya di deskripsi. Sama resepnya dengan bakmi yang dulu saya buat, cuma dulu nggak dibakar, kalau ini saya bakar, cuma itu aja bedanya. Dan rasanya juga sama-sama enak. Kalau bakmi biasa itu kan nggak dibakar, jadi nggak ada harum dan wangi bakaran gitu ya. Tapi kalau yang ini, bakmi bakar ini ada wangi bakarannya dan juga ayamnya ikut terpanggang, itu yang bikin tambah enak ya. Pantesan aja viral sampai ngantri-ngantri orang beli bakmi bakar ya yang di Jakarta itu. Ternyata seenak ini. Dan kita nggak perlu ngantri lama-lama untuk beli bakmi bakar. Cukup kita buat sendiri aja di rumah. Rasanya juga sama enaknya. Dan bikinnya juga mudah banget ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video ini. Saya doakan semoga teman-teman diberikan panjang umur, kesembuhan, dan kesehatan dari segala macam penyakit, mudah rezeki, sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.